Sempat Dirtipidum melirik saya ke belakang waktu saya merepresentasikan seolah-olah memohon ampun bang. Seolah-olah ya? Iya, seolah-olah ampun bang, cukuplah bang, jangan kulitin terus bang, ampun bang. Sebenarnya hipotesis kami ya, karena kami paham bahwa ijazah itu akan dipegang dan disembunyikan sampai kiamat gitu ya. Jadi oleh karena itu kami terdengar sah saja kan pemilik ijazah memegangnya sampai kiamat. sah kalau dia bukan pejabat publik. Kan tinggal minta UGM aja atau Anda tuntut aja UGM. Kalau Anda memang tidak percaya kata-kata UGM ya tuntut UGM-nya. Kalau ternyata terbukti dia tidak benar, otomatis Pak Jokowi juga terbukti salah, begitu kan? Memang saya tidak tahu sampai di situ. Dan saat ditanya seperti itu, Rismon kelabakan dan tidak bisa menjawab. Akhirnya cuma menjawab, saya tidak tahu. Nah, inilah kebencian yang nyata. Benci terhadap Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya sangat menarik, yakni tentang si Krismon ya, lagi-lagi si Krismon, si krisis moneter ya, yang semakin kesini semakin kelihatan kualitasnya ya kan. Celakanya bukan kualitas bagusnya sebagai seorang akademisi maupun sebagai seorang ahli digital forensik, melainkan kelihatan kualitas buruknya sebagai orang yang sangat DUNGU. Karena pada sebuah podcast yang sangat berkualitas teman-teman ya, yang jelas kalau berkualitas itu pasti hostnya bukan Aiman ataupun si bengek itu. Kalau ngomong bukan itu ya kan. Kalau itu podcast talkshow yang tidak jelas gitu ya, tetapi ini sangat jelas sekali dan sangat berkualitas. Intinya pada acara tersebut ya, si Krismon kicep ya, diam 1000 bahasa, blingsatan, kebingungan menjawab pertanyaan si host ya, karena dikejar dengan sebuah pertanyaan yang menurut saya itu sangat sepele sebetulnya gitu kan, yaitu katanya begini kata si hostnya. Kalau menganggap ijazah Jokowi palsu, kenapa repot-repot menuduh Pak Jokowi, mempersoalkan Pak Jokowi, menuntut Pak Jokowi? Kenapa nggak menuntut UGM-nya yang mengeluarkan ijazah? Kan sederhana itu teman-teman ya, seluruh Indonesia juga paham ya kan. Tapi apa yang dikatakan oleh si Krismon? Ya kan, sambil pucat, sambil kebingungan dia menjawab, saya tidak sampai ke situ, saya tidak sampai ke sana. Ngakunya ahli ya kan, S2, S3 dari Jepang. Nggak taunya Krismon, kau mengatakan saya tidak sampai ke situ, saya tidak sampai ke sana jawabannya. Aduh, ini mah jawaban, kelasnya tukang becak Krismon. Kelasnya saya itu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalau misalnya Pak Jokowi bersikuku tidak ingin menunjukkan ijazahnya, yang kata UGM tadi asli, ya Anda tuntut aja UGM-nya. Sebenarnya hipotesis kami ya, karena kami paham bahwa ijazah itu akan dipegang dan disembunyikan sampai kiamat gitu ya. Jadi oleh karena itu kami terdengar sah saja kan pemilik ijazah memegangnya sampai kiamat. Sah kalau dia bukan pejabat publik. Kalau dia mantan pejabat publik nomor 1 di Indonesia, ya masa seperti ini sih? Sebenarnya kalau Anda tidak bisa menghadirkan Pak Jokowi, ya kan tinggal minta UGM aja atau Anda tuntut aja UGM. Kalau Anda memang tidak percaya kata-kata UGM, ya tuntut UGM-nya. Kalau ternyata terbukti dia tidak benar, otomatis Pak Jokowi juga terbukti salah, begitu kan? Memang saya tidak tahu sampai di situ. Dasar Krismon wong keplek ya. Ini saya membaca teks ya atau caption di badan videonya, ini tidak mewakili, bukan pendapat saya pribadi, walaupun sebetulnya sangat mewakili. Dasar Krismon wong keplek, mulai Egi ya,
Durjana apa Sujana ya, luntur satu persatu. Rismon bingung. Rismon DUNGU, mau pejabat, mau masyarakat, ijazah sendiri mau dibakar, mau direbus, apa urusannya? Ya betul lah, ya kan? Iya. Jadi nggak usahlah nunggu sampai kiamat, karena saya yakin Anda tidak akan hidup sampai kiamat gitu loh. Ngapain nunggu Pak Jokowi mengeluarkan ijazah sampai kiamat? Begitu dikejar, kenapa nggak menuntut UGM? Jawabannya, saya nggak sampai ke situ. Aduh, ahli abal-abal, lanjut. Rismon kelabakan saat ditanya kenapa tidak menuntut UGM, kenapa hanya menuntut Jokowi. Kalau mereka menuntut UGM terbukti bersalah, artinya Jokowi juga sudah jelas salah. Kenapa hanya yang dituntut Jokowi? Ya, karena mereka benci Jokowi, hanya ingin menyerang Jokowi. Makanya yang dituntut cuma Pak Jokowi. Dan saat ditanya seperti itu, Rismon kelabakan dan tidak bisa menjawab. Akhirnya cuma menjawab, saya tidak tahu. Nah, inilah kebencian yang nyata. Benci terhadap Pak Jokowi, tapi tidak mau melaporkan yang membuat ijazah yaitu UGM karena hanya mau menyerang Jokowi. Lah iya, ya kan sepele. Ketika menuntut UGM, ya kan UGM ini kan sebuah institusi lembaga pendidikan ya, yang dalam hal ini telah menerbitkan ijazah S1 Pak Jokowi gitu ya, dari Fakultas Kehutanan gitu. Kalau misalnya UGM ini dituntut dan terbukti UGM tidak bisa mempertahankan pendapatnya, tidak bisa mempertahankan klarifikasinya beberapa waktu lalu bahwa Pak Jokowi itu merupakan alumnus UGM ya kan. Dengan kata lain, jika UGM itu diputus bersalah ya kan, maka kan sudah otomatis bahwa Pak Jokowi ya kan, itu berarti ijazahnya palsu ya kan. Iyalah, inilah kerennya kalau acara netral ya kan, hostnya cerdas, nggak kebalik-balik pikirannya. Dari sini paham kan maksud saya? Lanjut. Kampus yang menerbitkan ijazah itu sudah menyatakan bahwa ijazah ini asli gitu loh. Istilahnya mau ini bahasa saya ya, saya tidak ada keberpihakan. Istilahnya abang mau kuliah di situ masuknya sebulan sekali, ya nggak ikut kuliah pun, tapi yang menerbitkan menyatakan oke, asli, clear. Harusnya selesai dong, tapi Anda tidak puas. Kalau tidak salah ya, Perbatim mungkin yang mendekati Perbatim, yang dikatakan kami meyakini bahwa Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan. Kami meyakini alumni Fakultas Kehutanan. Ini meyakini. Kenapa tidak yang ngomong kami meyakini itu yang Anda tuntut? Ya, karena kalau ini palsu, maka ijazah ini dipakai untuk capres. Ya kan gampang bang sebenarnya ya, kalau misalnya Pak Jokowi bersikuku tidak ingin menunjukkan ijazahnya yang kata UGM tadi asli, ya Anda tuntut aja UGM-nya. Sebenarnya hipotesis kami ya, karena kami paham bahwa ijazah itu akan dipegang dan disembunyikan sampai kiamat ya, jadi oleh karena itu kami sah saja kan pemilik ijazah memegangnya sampai kiamat. Sah kalau dia bukan pejabat publik. Sebenarnya kalau Anda tidak bisa menghadirkan Pak Jokowi, ya kan tinggal minta UGM aja atau Anda tuntut aja UGM. Kalau Anda memang tidak percaya kata-kata UGM, yang tuntut UGM-nya. Kalau ternyata terbukti dia tidak benar, otomatis Pak Jokowi juga terbukti salah, begitu kan? Menurut saya tidak tahu sampai di situ. Nah, jadi sepele sekali teman-teman ya. Saya sangat ya bikin ngakak gitu loh, ngelus dada. Orang sekelas ahli digital forensik bukan hanya S1, bukan hanya S2, tetapi juga S3, bahkan jebolan Yamaguchi University dari Japan sana. Ketika ditanya kenapa tidak menuntut UGM, saya tidak sampai ke situ, saya tidak sampai ke sana. Terus kau sampai mana, temon? Inilah, ya kan, sekali lagi saya katakan, kalau sebuah acara, ya kan, itu netral. Sebuah acara yang tidak mendapatkan pendanaan dari pihak manapun untuk menggiring opini ke arah manapun. Makanya saya sebagai seorang mantan jurnalis ya, saya sangat berharap begitu bahwa Dewan Pers ya bersama aparat kalau perlu itu melakukan investigasi
kepada media-media yang selama ini sangat rajin sekali menggelar acara, baik itu talkshow, pemberitaan, ya, podcast dan lain sebagainya, yang arahnya itu selalu menyudutkan Pak Jokowi karena patut diduga ada aliran advertorial yang mereka terima itu loh, ya kan. Tetapi kan saya tidak menuduh, ya, saya cuma menduga, ya. Lanjut. Metodenya, metode forensiknya dan outputnya sama kami biar bisa kami analisa. Bisa ditanyakan itu kan? Nah, tidak ada. Oke. Metodenya, metode forensiknya dan outputnya sama kami biar bisa kami analisa. Bisa ditanyakan itu kan? Nah, tidak ada. Oke. Untuk mengumpulkan dan menyelidik itu siapa? Kan polisi, kepolisian. Kalau mereka dari awal melapor mau mencoba membawa bukti, ya silakan saja. Tapi yang berhak untuk melaksanakan itu, untuk meneliti lebih lanjut dan dengan proses yang legal, contoh, ketika ada suatu dokumen, pihak yang memiliki otoritas untuk memeriksa dokumen ini dalam tahap penyelidikan itu siapa? Dalam perkap dan peraturan perundangan sudah jelas, itu adalah puslapor. Contoh, kalau ada mayat juga, itu siapa? Itu tentu kan rumah sakit, RS Polri mungkin salah satunya yang di perkap. Nah, ini kan sudah jelas. Jadi kalau mereka mau mencoba bawa bukti-bukti, ya silakan saja. Cuman ini kan semua sudah diatur di peraturan perundang-undangan. Untuk mengumpulkan dan menyelidik itu siapa? Kan polisi, kepolisian. Kalau mereka dari awal melapor mau mencoba membawa bukti, ya silakan saja. Tapi yang berhak untuk melaksanakan itu, untuk meneliti lebih lanjut dan dengan proses yang legal, contoh, ketika ada suatu dokumen, pihak yang memiliki otoritas untuk memeriksa dokumen ini dalam tahap penyelidikan itu siapa? Dalam perkap dan peraturan perundangan sudah jelas, itu adalah puslapor. Contoh, kalau ada mayat juga, itu siapa? Itu tentu kan rumah sakit, RS Polri mungkin salah satunya yang di perkap. Nah, ini kan sudah jelas. Jadi kalau mereka mau mencoba bawa bukti-bukti, ya silakan saja. Cuman ini kan semua sudah diatur di peraturan perundang-undangan. Nah, ya kan? Jangan terlalu lah keren-keren kali, ya kan? Oh, saya ini ahli digital forensik. Berarti semua omongan saya ini adalah ilmiah. Mana ada? Seorang ahli di bidang tertentu itu nggak sendirian, Mon. Pasti banyak. Dan bukan berarti mereka selalu satu suara. Jangankan hal-hal yang bersifat penilaian, ya kan? Ilmumu ini kan penilaian. Kamu bisa menilai sesuatu itu kamu anggap asli tanpa tempering misalnya, atau kamu menganggap sebuah produk digital itu palsu, telah ada proses editing karena mungkin terlalu banyak tempering, misalnya seperti itu, ya kan? Itu kan penilaian. Ilmu yang bersifat ilmiah saja, sains, itu ahli fisika, ahli kimia, itu berbeda pendapat, ya kan? Nah, berarti apa? Nah, ketika ada dua kepala, maka ada dua pemikiran, maka harus jelas metodologi yang digunakan dalam meneliti sesuatu. Dan yang lebih penting lagi, kamu berwenang enggak ya melakukan penelitian itu, memberikan keterangan itu, berwenang enggak? Saya ini, ya kan, lulusan walaupun cuma S1 penelitian bahasa linguistik. Tetapi apakah saya berhak menentukan status kebahasaan daerah tertentu, misalnya wilayah Purwakarta misalnya. Purwakarta ini bahasa Jawa ataukah bahasa Ngapak? Walaupun saya mengerti bagaimana cara menelitinya, Mon, ya kan? Tapi saya nggak memiliki kewenangan, ya. Jadi jangan sok-sokan kau itu. Paham nggak kau itu, Mon? Temon, lanjut. Bang Rismon, kalau UGM saja sudah firm itu ijazah Jokowi asli, kemudian lapor Polri juga sudah menggunakan produk pembanding yang lengkap, disebutnya seperti itu. Lalu apalagi yang masih Anda pertanyakan? UGM tidak ada confirm bahwa itu asli, Mbak. Dia kan meyakini, coba diulang lagi, diputar lagi, ya, statement dari Profesor Ova Emilia, dia hanya meyakini. Dalam ilmiah, kita butuh kepastian, memastikan berdasarkan prosedur akademik yang dilalui oleh Joko Widodo. Kami memastikan, bukan kami meyakini, ini bukan keyakinan. Dan terkait tadi saya diputus soalnya ya. Jadi yang kami sajikan itu justru argumentasi ilmiah. Bukan hanya ada pencocokan citra, ya, pencocokan gambar, foto, ijazah yang ada di ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Belum lagi font identification berbasis AI, bahwa itu fontnya tersebut adalah font Times New Roman yang ada sejak tahun 1992 versi digitalnya. Sementara bantahan yang kami dapatkan cuma dengan indera perasa, meraba lembar pengesahan skripsi tersebut, terus disimpulkan secara prematur adalah produk dari handpress
atau letterpress. Oke. Dan itu tidak direkonstruksi. Baik, kalau gitu oleh saat ini Bang tinggal kita menunggu pernyataan dari Barreskrim terkait dengan kemarin yang sudah dilakukan gelar perkara khusus. Nah, ini menarik sekali teman-teman ya. Saya tidak tertarik dengan saya bukan tidak tertarik, saya tidak akan mengomentari isi diskusi ya dalam video yang baru saja kita saksikan. Saya sangat tertarik dengan teks yang ditulis oleh netizen di badan videonya, terutama di bagian bawah ya, yang menyerupai sebuah caption. Rismond akan ditetapkan tersangka. Lama kali aku menunggunya. Sampai kapan? Nah, Rismond mulai panik, ini yang bagian atas ya. Gelar perkara khusus semakin menguatkan keaslian ijazah Jokowi. Ya iyalah ya. Gelar perkara khusus ya kan, yang diminta oleh kelompoknya si krisis moneter. Ini kan sebetulnya hanya upaya untuk mengulur-ulur waktu aja, untuk menambah ya kemungkinan menggiring opini masyarakat. Tapi jangan terlalu bermimpi lah. Masyarakat Indonesia nggak sebodoh kau itu ya kan. Maka kita hanya menunggu aja lah sekarang ya Pak Polisi. Udahlah, tetapkan sebagai tersangka, kasih rompi oren, kandangin. Jangan terlalu lama-lama ya. Ya kecapean kita menunggunya, ya kan, bosan pula. Lanjut. Bukan karena kami benci, tapi karena kami cinta kepolisian. Ya, kami sangat cinta kepolisian karena apa? Karena kita yang bayar mereka. Pajak kita kan? Kami jelaskan tadi bagaimana menganalisa lintasan stempel. Nggak ada. Ya, kok nggak ada itu karena rate-nya, padahal harusnya pas foto dulu baru stempel. Tetapi kita analisa nggak ada sebaran karena rate-nya. Ya, babak belur satu. Yang kedua, babak belur juga. Ada big bag forgery, babak belur juga. Ya, masalah skripsi juga babak belur. Yang mengatakan, yang disimpulkan secara prematur lembar pengesahan skripsi Joko Widodo hanya diraba, dirasakan ada cekungan, disimpulkan hanya handpress dan letterpress, dan nggak bisa dijawab hari ini. Kesimpulannya pasti kalah telak gitu ya, apapun hasilnya, karena memang tadi sempat Dirtipidum melirik saya ke belakang waktu saya merepresentasikan, seolah-olah memohon ampun bang. Seolah-olah ya? Iya, seolah-olah ampun bang, cukup lah bang, jangan kulitin terus bang, ampun bang. Jadi Wirawasini menyampaikan akan kapan menyampaikan ke Pede kali ini orang ya. Aduh, teman. Masa udah ampun macam kayak gitu. Ini gimana teman-teman ya? Kalau orang waras ya, jangankan cerdas, waras saja tidak mungkinlah berperilaku bertingkah seperti itu. Karena apa? Karena orang yang waras itu dia akan tahu di mana posisinya ya, apakah dia sedang di atas angin ataukah dia sedang tertekan, tersudut atau sedang kalah 10-0 ya kan. Ini orang si Rismond ya kan, kemudian yang cengar-cengir di sebelahnya itu ya kan, si Panci ya kan, di belakangnya itu juga ada si aki-aki suara cempreng. Ini kan ibaratnya pertandingan sepak bola, ini sudah 100-0 ya. Jadi bukan hanya tertekan tapi sudah tertindas, terpojok ya kan. Ya, dan terinjak-injak di pojok gitu loh. Masih dia berhalusinasi bahwa seolah-olah pihak kepolisian itu ampun, udahlah jangan kami dikuliti terus. Tapi nggak masalah Mon ya. Teruslah berhalusinasi ya. Siapa tahu nanti jeruji besi atau rompi oren bisa menyadarkanmu dari ngelindur panjangmu Mon ya. Teruskanlah mabok kecubungmu ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.